Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahur dimanapun Anda berada? Alhamdulillah saya Iriana Mardanus bisa kembali menjumpai Anda di program Ramadan Kompas TV. Apalagi kalau bukan sahur time, Insya Allah berkah. Seperti biasanya ya sahabat sahur, saya tidak akan ngobrol-ngobrol sendirian dengan sahabat sahur. Tapi di studio ini sudah ada juga Natasha Rizky, rekan saya. Aca, apa kabar? Alhamdulillah Udah baik. sahur? Yanda udah dong. Yanda juga ya, jangan lupa. Alhamdulillah ya. sudah juga. Alhamdulillah. Sahur apa tadi, Cak? Tadi sahurnya yang penting sederhana tapi berkahnya yang didapat. Berkahnya ya. Amin ya. Dan harus ada makanan yang sehat juga nggak sih? Bener dong, apalagi kan yang namanya puasa pasti kan kita pengen imun kita ini lebih terjaga nih. Betul. Nah, berbicara mengenai imun sebenarnya sahabat sahur ini juga berhubungan juga dengan tema sahur time hari ini, karena hari ini kita akan membahas terkait dengan iman dan juga imun, apa sebenarnya hubungannya. Nah, ini saya langsung saja mengenalkan narasumber yang hadir di studio hari ini. Di studio ini agak sedikit ramai karena hari ini kita kedatangan dua narasumber. Ada Kang Amin atau Saifullah Amin, Kang Amin ya. Ini sebagai juga takmir Masjid Al Munawarah Ciganjur. Di dekat aja. Ya, di sebelah saya sudah ada Gus Yusron atau Gus Yusron Sidki Muzadi sebagai pimpinan Ponpes Mahasiswa Al-Hikam Depok. Assalamualaikum Gus Yusron. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Kang. Sehat semuanya guru-guru kita pada hari ini? Alhamdulillah. Mohon doanya selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kali ya pertanyaan pertama nih ya. Silakan, buat Aca. guru-guru kita. Ya ini Masya Allah buat Kang Amin, ini sebenarnya bagaimana sih Islam ini dalam memandang iman dan imun nih? Apakah dua hal ini saling mendukung satu sama lain dan saling beriringan? Mohon izin Kang Amin. Ya. Terima kasih Ya. Mbak Aca, Mas Yanda. Seperti umat Islam di Indonesia pada umumnya ketika membicarakan sesuatu tentang hukum agama biasanya selain berdalil pada Al-Quran dan hadis juga menggunakan hazanah-hazanah Islam, di mana kitab kuning adalah salah satu hazanah Islam dan ini akan saya bacakan untuk saat ini. Ya, silakan. Yang pertama saya akan membacakan dari kitab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sumu tasihhu, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Yang kedua adalah waqala aidon, dan Rasulullah SAW juga bersabda, Lis-shaimi farhatani, bagi orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, pertama adalah orang yang berpuasa akan bahagia ketika dia berbuka puasa. Farhatun inda liqa'i rabbihi, dan kebahagiaan yang kedua adalah dia akan bahagia pada saat malam-malam bulan puasa, yakni menemukan Tuhannya dengan qiyamul lail dan salat tarawih dan lain sebagainya. Nah, jadi perintah berpuasa itu tidak menghalangi umat Islam untuk menjadi sehat. Bahkan sebaliknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang berpuasa itu kondisinya lebih sehat daripada sebelum dia Lebih sehat kan? puasa. Iya, lebih Ya, sehat ya. Nah, artinya adalah bahwa ketika seseorang menjalani konsekuensi dari keimanannya, kita orang-orang yang beriman menjadi orang Muslim, Islam, maka kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya adalah berpuasa. Nah, banyak kadang-kadang yang ragu, jangan-jangan kalau puasa nanti sakit, Iya. jangan-jangan kalau puasa nanti kita tidak bisa bekerja. Karena lapar mungkin kan? Maka hadis yang pertama tadi yang kita bacakan memberikan garansi bahwa orang berpuasa itu tidak menjadikan diri kita sakit. Seseorang yang berpuasa itu tetap akan memiliki kesehatan yang bisa beradaptasi antara dirinya dengan pekerjaannya sehari-hari. Mungkin meskipun ada beberapa penyesuaian yang harus dialami, tetapi itu tidak mengganggu dari kesehatan orang yang berpuasa. Jadi puasa itu satu bentuk ibadah untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya tidak bisa diriakkan atau dipamer-pamerkan. Karena puasa ini waktunya ya seharian, kita tidak selalu ada di depan orang. Barangkali kita ketika sendirian, kita akan milih kita masih puasa apa enggak gitu kan. Nah, itu adalah keimanan kita yang diuji ketika kita
sedang berpuasa. Apakah kita masih tetap berpuasa ketika bersendiri, Nah, tempat yang sepi, ataukah itu dia. kita membatalkannya? Nah, itu adalah keimanan. Nah, kalau tentang keimunan, bahwa orang yang berpuasa dia tidak menjadi sakit. Sakit, ya. Dan kadang, apakah orang yang berpuasa pasti sehat? Ya kadang ada orang yang berpuasa sakit. Orang yang tidak puasa aja ada yang sehat, ada yang sakit. Saya kira seperti itu. Tapi tadi ya secara saintifik juga ya bahwa puasa justru membuat orang ada yang lebih sehat lagi begitu, Ya, meningkatkan benar. imun. Karena sebenarnya puasa itu pernah juga aku dengar dari dokter juga bahwa sebenarnya menyehatkan karena sebenarnya seperti like detox ya. Oh, oke, Tuh, detoksifikasi jadi, gitu ya. Iya, benar yang tadi kata Kang Amin bilang. Jadi selain ibadah, kita juga mendapatkan imun yang baik, Masya Nah. Allah ya. Ke Gus Yusron. Ya. Gus, sebenarnya kalau di ajaran Islam sendiri itu sepenting apa sih kita sebagai umat Islam juga ini terlebih di bulan puasa dan mungkin sekarang bisa dikaitkan juga nih lagi situasi pandemi begitu. Ya. Seberapa penting kita itu sebenarnya harus menjaga kesehatan dalam arti di sini imun misalkan. Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berbicara tentang iman dan imun, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih disukai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Nah, hanya setelah itu Rasul mengatakan akan tetapi dua-duanya sama-sama baik. Artinya bahwa seorang mukmin itu baik dia lemah ataupun dia kuat sama-sama dicintai Allah. Namun apabila dibandingkan, disejajarkan, tentu Allah lebih suka dan lebih baik orang-orang mukmin yang kuat. Lah, kuatnya di mana? Maka di sini ada kekuatan intelektual, ada kekuatan iman, ya, ada kekuatan fisik, juga kekuatan imun. Imun gitu. Nah, oleh karena itu di sini siapa yang ingin dianggap lebih baik oleh Rasulullah SAW, ingin lebih dicintai oleh Allah, maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Nah, kuat ini kalau kita hanya menyebelah, ya, akan terjadi ketimpangan. Imannya bagus, imunnya lemah. Pada akhirnya ibadahnya tidak optimal. Kemudian ketika imunnya bagus, imannya turun, ya tidak segera ibadah. Oleh karena itu Islam mengajarkan sebuah keserasian, ya, keseimbangan, namanya tawazun. Antara iman dan imun ini tidak ada perlu yang dipertentangkan antara iman dan imun. Karena kita juga melihat kalau kita menjaga imun, ada yang menuduh kamu imannya kurang. Nah, kemudian ketika dia hanya menjaga iman, dia menyepelekan kesehatan imunitasnya. Padahal dua-duanya adalah sama-sama sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Maka ini adalah sebuah keputusan Allah untuk sebagai prosedur hidup di dunia. Maka barang siapa yang hidup sesuai prosedur melalui sunnatullah, menjaga imun dan menjaga iman, maka dialah orang-orang yang lebih dicintai dan lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Allah tuh suka itu ya ya. orang-orang beriman yang kuat ya. Jadi dan gak mungkin juga Allah memberikan kita sesuatu yang buruk. Jadi udah berpuasa, imannya pun juga bagus, imunnya pun juga akan baik gitu. Dan tadi yang seperti Gus Yusron bilang juga, jadi dua-duanya harus dijaga ya, karena Dia saling harus seimbang ya. beriringan Jangan gitu. juga karena ingin sangat mengejar pahala misalnya. Iya. Ini apalagi lagi pandemi, benar-benar berdoa terus tapi lupa makan juga. Udah buka puasa lanjut terus, itu juga jangan begitu juga begitu ya Gus Yusron ya, Kang Imin ya. Harus juga seimbang antara menjaga iman tadi dan juga imun. Ini mendalamnya akan kita bahas selepas jeda. Kami juga kembali mengingatkan kepada Anda sahabat sahur, ini ada salah satu cara praktis untuk mengejar kebaikan di bulan Ramadan. Cukup ambil gadget Anda saat ini dan Anda bisa menyumbangkan sedikit rezeki dengan berdonasi dan juga berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680 1926 77
@nukir_lazisnu atau bisa langsung scan barcode yang tertera di layar kaca Anda. Langsung aja nih melanjutkan Mauidul Hasanah kita. Mohon izin Kang Amin, ini Aca mau nanya ini. Sebenarnya seberapa penting sih kita itu dalam menjaga imun untuk menguatkan iman kita kepada Allah? Mohon izin, silakan Kang Amin. Ya, jadi tidak selalu terkait antara keimanan dengan imunitas tubuh. Tidak selalu terkait antara keimanan dengan kekuatan kita. Ada orang-orang yang beriman yang secara tubuh memang lemah. Iya. Ada juga orang-orang yang beriman yang secara tubuh dia kuat, seger dan lain sebagainya, dan dia memanfaatkan beberapa momentum ibadah itu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Misalnya dengan berpuasa dan dengan rajin sholat di menjelang subuh, dengan sholat fajar dan lain sebagainya, mandi, sehingga sistem kekebalan tubuhnya terbangun lebih baik karena dia memiliki rutinitas yang baik dalam sisi kehidupan sehari-harinya, tetapi itu dihubungkan dengan ibadahnya. Sehingga ada orang-orang yang memanfaatkan ibadahnya itu untuk menjaga ritme tubuhnya, ritme hidupnya, sehingga dia memiliki kesehatan yang lebih baik. Tapi ada orang-orang yang memang seakan-akan tidak memperdulikan itu, padahal sebagaimana sering diungkapkan bahwa agama itu tidak membuat kehidupan seseorang menjadi mundur atau turun kualitasnya. Dengan kita sholat, tidak otomatis kita itu menjadi orang pemalas, tidak. Dengan kita berpuasa, tidak otomatis kita itu menjadi orang yang kerjaannya hanya tidur saja, tidak beraktivitas. Meskipun kadang-kadang orang menggunakan alasan tertentu untuk ngambil enaknya dengan naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, ya sudah puasa tidur saja. Tahu-tahu panas dalam. Tapi nggak terus-terusan tidur juga, Amin. Nah, pas sahur sudah iman, sudah niat begitu ya, Kang Amin. Terus saja. Tidur, kebanyakan tidur akhirnya kan panas dalam. Sakit juga. Sakit juga. Nah, ada orang-orang yang meskipun dia tetap berpuasa, dia tetap menjaga kebugarannya, menjaga metabolisme tubuhnya itu dengan baik. Seperti itu. Nah, kira-kira manakah yang baik? Ya tentu saja yang baik adalah yang tetap menjalankan ibadah dan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran badannya, sehingga imunnya juga tetap kuat, imannya tetap terjaga. Secara proporsional dan seimbang gitu ya, Kang Amin ya, itu penting sekali ya, Cak ya. Jangan itu tadi ya, jangan terlepas ini maunya misalkan berdoa terus tapi lupa juga untuk mengisi perut, mengisi tenaga sampai benar-benar kita juga harus menjaga kebugaran ya tadi yang dan juga sebaliknya pastinya ya. Nah ini ke Gus Yusron. Gus, ada nggak sih Gus secara mungkin lebih luas lagi pandangannya terkait dengan apakah kemudian dengan kita misalkan berpuasa tidak hanya di bulan Ramadan ya, karena berpuasa itu juga bisa dilakukan di luar bulan Ramadan, ini tuh benar-benar bisa meningkatkan imun yang kemudian nanti juga berhubungan dengan kita bisa meningkatkan keimanan kita. Silakan Gus. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 184 di potongan terakhirnya itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi jika kalian berpuasa, jadi kalau kalian berpuasa maka itu menjadi lebih baik untuk kalian. Nah, lebih baik di sini kan menjadi lebih baik imannya tentu, kemudian menjadi lebih baik imunnya. Ketika kita mengatakan lebih baik imannya, hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk materi ya. Kalau kita ini berpuasa, maka ada hal-hal yang dulu bisa kita kerjakan, kemudian tidak kita kerjakan. Ada yang dulu ketika kita tak puasa kita inginkan, kemudian karena kita lapar menjadi hal itu tidak kembali kita inginkan. Nah, para ulama mengatakan tadyiqu subulis syayatin. Nah, jadi mempersempit jalan setan untuk menggoda kita. Jadi mau disuruh, ayo ke diskotik, enggak lapar. Nah, jadi ini mempersempit. Nah, oleh karena itu di sini kalau kita melakukan puasa dengan baik ya, adab-adabnya, kemudian
sunnah-sunnahnya ya, kemudian larangan-larangan yang kita patuhi dengan baik, itu secara otomatis akan meningkatkan iman kita secara otomatis. Secara otomatis ya? Secara otomatis, secara otomatis. Kemudian yang kedua, lah sekarang apakah puasa ini juga meningkatkan imunitas? Saya pernah membaca sebuah jurnal internasional dan ini cukup kredibel ya, bahwa ada asosiasi ya, ada sebuah hubungan antara imunitas dengan puasa. Jadi tertulis di sana ada hubungannya 30 hari puasa mulai dari fajar sampai terbenam matahari itu menyebabkan sebuah sebuah pengaturan ya. Ada meregulasi kadar karbohidrat, meregulasi gula dalam darah, bahkan disebutkan mengurangi resiko kanker. Ya. Risiko kanker. Resiko kanker. Kemudian dituliskan memperbaiki sistem imun. Nah, yang justru menarik di dalam penelitian itu adalah orang itu memiliki kadang-kadang memiliki penurunan imun atau memiliki penyakit namanya autoimun kebanyakan. Ya. Nah, yang menarik puasa 30 hari ini dia bukan hanya menambahkan tapi juga bisa mengurangi. Artinya kalau ada orang imunnya kurang, imunnya itu akan bertambah. Masya Allah. Kemudian kalau imunnya kelebihan itu akan dikurangi. Maka di sini ada sebuah keseimbangan yang dibuat oleh Allah. Inilah yang disebut dengan khairun lakum. Lebih baik untuk kalian itu berpuasa. Masya Allah. Maka nanti biasa kita lihat ya, ada orang nanti pada hari pertama, kedua, ketiga itu akan mengalami proses adaptasi awal. Ya. Maka dia akan merasa lemas ya. Jangan berhenti, lanjutkan saja karena ini masa proses adaptasi awal. Kemudian pada hari keempat hingga hari 15, maka di situ mulai kembali lagi karena karbohidrat yang biasa dibakar akan diganti dengan lemak tubuh yang akan dibakar menjadi kalori. Nah, di dalam hari keempat hingga hari ke-15, ini di sini sistem imun akan membaik, ya pankreas akan mulai berfungsi dengan lebih optimal, kemudian lambung menjadi lebih kosong sehingga mudah untuk menyembuhkan sistem lambung itu sendiri. Nah, kalau ini sudah terlewati, maka kita akan masuk dalam fase ketiga, fase hari ke-16 hingga 3.30 itu maka kita akan berjalan seperti layaknya mesin yang jauh lebih baik setelah diservis. Nah, oleh karena itu di sini puasa apabila dikerjakan dengan baik maka otomatis akan memperbaiki keimanan kita dan memperbaiki imun kita dengan syarat tidak boleh balas dendam ketika buka puasa. Balas dendam maksudnya langsung. Iya. Ajar pol setelah buka begitu ya saya. Karena sebenarnya yang tadi Gus Yusron bilang sebenarnya metabolisme kita sudah terbentuk dengan baik nih. Jadi jangan sampai tiap buka semua makanan dimasukin. Ini yang bikin begitu juga pas sahur mungkin ya Gus ya. Ya. Jadi proporsional aja ya. Benar. Bukan berarti nggak makan lama terus jadi langsung banyak banget makan itu ya. Malah itu berpengaruh juga ke imun nanti Gus. Tentu. Pastinya ya. Masya Allah ya. Itu dia, saya harus proporsional tadi. Harus proporsional, jadi jangan setiap buka ya kan karena nafsu nih ya kan semua dimakan gitu, akhirnya berantakan. Tentunya Gus Yusron, Kang Amin nanti yang akan bertanya nggak cuman Aca dan juga Yanda, karena kita nanti juga akan menghimpun gitu ya, kita akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sahur. Jadi sahabat sahur yang ingin bertanya bisa nanti akan dijawab oleh guru-guru kita di studio, bisa langsung kirim pertanyaan ini melalui Instagram @sahurtimekompastv. Tentunya ini bisa lewat komen ataupun lewat DM. Jadi langsung saja dikirimkan. Nanti di waktunya di segmen terakhir akan dijawab langsung oleh guru-guru kita. Sebelum melanjutkan perbincangan tentang iman dan imun, ini mau mengingatkan lagi kepada sahabat sahur dimanapun Anda berada untuk bisa mengirimkan pertanyaan loh. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita di studio ke Instagram @sahurtimekompastv. Nah, tapi sebelumnya Yanda lanjut dulu nih ke Kang Amin. Ya Ca ya izin. Kang Amin, seberapa penting sih bagi kita umat Islam yang beriman begitu untuk menjaga imunnya, apalagi di situasi yang kita tahu sekarang ini kan lagi pandemi, lagi berbahaya. Silakan Kang Amin. Terima kasih. Jadi kira-kira semua orang
ketika ditanya apakah ingin situasi yang lebih nyaman atau yang lebih sulit, pasti akan ingin situasi yang lebih nyaman. pasti. Apakah ingin keadaan yang sehat, segar bugar, muda, berjaya, Ya. ataukah sudah ringkih, sengsara, sakit-sakitan gitu kan? Dia pasti milih yang Ya. Lebih baik begitu. lebih baik posisinya. Nah ini sama, apakah dia itu orang yang beriman ataukah tidak beriman, apakah dia itu orang muslim ataukah tidak muslim, apakah dia ini orang yang sedang kaya, banyak uang, ataukah sedang tidak punya uang. Ya ketika dipilih-milih pasti akan memilih kehidupan yang lebih nyaman, Iya. kehidupan yang lebih enak. Nah terkait hal ini, kita itu umat Islam sangat populer dengan adanya hadis Nabi yang menyatakan bahwa igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 hal yang lebih nyaman tentu saja qabla khamsin, sebelum datangnya 5 hal yang agak nggak nyaman. Tidak nyaman. gitu. Oke. Nah di antara 5 hal itu salah satunya yang terkait dengan kesehatan untuk menjaga imun adalah sihataka qabla sakomika. Jagalah kesehatanmu sebelum datang masa-masa sakitmu. Bagaimanapun juga tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pengen sakit. Gitu. Sakit. Yang nggak ada. Kalau tanya Ya. orang pengen sakit, rumah sakit tidak laku. Ha-ha. Kan gitu. Nah kalau orang pengen Iya, benar juga. ya kan, sakit, ya kenapa pemerintah itu kampanye kesehatan, senam, bersepeda, Ya. olahraga dan lain sebagainya. Nah, di dalam Islam, kenapa orang beriman, orang Muslim juga perlu menjaga kesehatannya, menjaga imunitas tubuhnya, karena memang diperintahkan, ada perintahnya dari Nabi. Ada perintahnya. Ada perintahnya itu maksudnya, bukan sekedar bahwa ya semua orang juga pasti begitu, ngapain sih gitu. Tetapi bagi orang yang beriman ini ada perintahnya, sehingga ketika kita menjalani sesuatu dengan niat menjalani perintah, maka itu memiliki nilai pahala. Masya Allah. Jadi misalnya kita olahraga saja dengan niat pamer sepeda baru misalnya kan, nah itu tidak dapat pahala. Tapi kalau kita berolahraga dengan niat ya semoga sehat dengan olahraga, besok bisa kerja dengan rajin Ya Allah. untuk menafkahi keluarga, maka itu bernilai pahala. Nah itulah kenapa umat Muslim, orang-orang yang beriman itu juga diperintahkan untuk menjaga imunitasnya. Kalau bicara masalah sakit kan, apalagi dalam pandemi, semua orang bisa mudah saja terserang penyakit gitu Iya. kan. Hari-hari biasa pun banyak yang sakit, apalagi masa pandemi gitu Iya. kan. Tetapi karena juga kita lihat kenyataan kemarin kan, bagaimana Wisma Atlet yang segitu penuhnya, Betul, dan betul. pemerintah segitu kewalahannya, maka ya kita semua tentu berharap ini segera berlalu dengan Amin. cara ya dimulai dari pribadinya masing-masing, Ya. menjaga imunitas tubuhnya dengan tadi niat ibadah. Kenapa? Karena kita adalah orang yang beriman, agar Ya. ketika kita menjaga imunitas tubuh itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu dia, dengan niat kita untuk olahraga, untuk menjadi Ya. lebih sehat, insya Allah walaupun nantinya yang di atas begitu yang mengatur, tapi niatnya untuk Benar. kesehatan itu akan mendapatkan pahala, Cak. Dan lagi-lagi perlu digarisbawahi ya, tadi kata Kang Amin adalah ini diperintahkan loh. Itu Jadi kita harus pintar-pintar dalam menjaga tubuh yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, ini lanjut ngomongin tadi soal sepedahan nih, jadi penasaran juga Oke. nih Acek. Tadi Kang Amin udah menyinggung juga soal olahraga dan sepedahan untuk Gus Yusran nih. Ini yang namanya, kita kan sekarang fenomena sepedahan, ada juga yang motoran atau ngatur olahraga lainnya lah gitu. Tapi karena sibuk ngatur jadwal sepedahan nih, ngatur imun, akhirnya lupa nih ngatur imannya. Nah, Malah terbalik lagi tadi ya, Cak, ya? Dibalik nih. Nah, Kesibukan ini malah. mohon izin Gus Yusran, jadi gimana nih? Silakan. Ya, pertanyaan itu cukup realistis ya, Iya. karena siapa tahu memang itu terjadi. Nah, tapi nudzubillah terjadi, tapi siapa tahu terjadi dalam salah satu dari fase kehidupan. Ya. Guru saya itu pernah menyampaikan sebuah kata-kata mutiara. Bunyinya begini. Man khafallaha khafahu kullu syai' wa man lam yakhafillaha akhafahu kullu syai'. Siapa yang takut kepada Allah,
maka segala hal akan dibuat takut kepada dia. Masya Allah. Tapi siapa yang tidak takut kepada Allah, dia akan dibuat ketakutan oleh segala hal. Masya Allah. Saya ulangi lagi ya. Ya. Jadi apabila seseorang itu takut kepada Allah, semua yang ada di bumi ini, di semesta ini, segen sama dia. Tapi kalau orang sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dibuat ketakutan oleh hal sekecil apapun. Kecil apapun. Coba di sini misalnya Masnya dengan Mbak. Ini kalau sampean tidak punya namanya ketakutan kepada Allah, nggak punya keimanan, itu sampean bisa membayangkan di rumah nanti anak saya dengan siapa, jangan-jangan terbentur apa, main apa, berbahaya apa tidak. Kita akan dihantui oleh itu terus. Karena kita enggak, karena ya kita khawatir. Allah suruh ini kok saya enggak mau, jangan-jangan nanti dibalas dari sisi-sisi mana. Kita akan dibuat ketakutan. Nah, maka barang siapa yang terlalu disibukkan, terlalu loh ya, terlalu itu tidak ada yang bagus ya, selalu terlalu tidak ada yang bagus. Terlalu disibukkan dengan menjaga imunitas, tetapi sampai melupakan imannya, maka dia akan dibuat ketakutan. Dia akan selalu dihantui sebuah perasaan takut, jangan-jangan kekurangan dia dalam ibadah akan mengenai dirinya, akan mengenai keluarganya, akan mengenai sanak saudaranya. Lagi nyetir, ada kucing lewat, dia kaget. Kemudian dia lagi sepedahan, ada anaknya lagi main-main, pegang-pegang benda palu, dia langsung apa ya, ketakutan sekali. Parnoan ya. Parno lah istilahnya ya. Ya paranoid ya, ketakutan. Sehingga dia akan takut. Satu, takut, hidupnya tidak akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita itu ingat kepada Allah berarti ingat untuk beribadah kepada Allah, karena memang tugas kita di dunia ini untuk beribadah. Nah, kalau kita sampai melupakan tugas itu, maka eksistensi kita atau urgensi dari eksistensi kita dipertanyakan. Nah, oleh karena itu ya sebenarnya ibadah kepada Allah itu tidak perlu untuk supaya orang takut kepada kita, tidak. Nah, tetapi ketika pertanyaannya kenapa kok orang itu tidak boleh meninggalkan iman, kemudian hanya fokus kepada imunnya saja. Jawabannya apa gunanya imunitas, tetapi imun itu sendiri akan turun ketika Anda selalu diliputi ketakutan. Maka ada sebuah perkataan bilang, kaifa yablughul mar'u tamamahu ma anta tabnihi wa ghairuka yahdimuhu. Gimana bisa sampai puncak sebuah bangunan ketika Anda bangun kemudian Anda runtuhkan kembali. Nah, ketika Anda meningkatkan imunitas tetapi Anda selalu dihantui rasa takut, maka imunitas yang Anda bangun itu akan hancur dengan benar. Aduh, Allah ya. juga kalau begitu ya. Wah. Jangan sampai itu kita terlalu sibuk dengan let's say gitu yang menjaga imun, tapi ternyata itu pada akhirnya akan rubuh sendiri karena kita ditakuti banyak hal tadi ya. Benar, jadi jangan sampai meninggalkan yang wajibnya nih karena terlalu sibuk memikirkan dunia, jadi akhirnya lupa sama yang wajib ya. Kayak terlalu sibuk sahur tapi lupa niat tadi. Jangan mungkin sampai. sama kayak gitu. Ada mungkin ini masih ada sedikit waktu sebelum kita jeda lagi dan nantinya akan menjawab pertanyaan sahabat sahur. Sedikit mungkin dari Kang Amin, ini tips and trick kalau secara ajaran agama Islam mungkin untuk menjaga iman dan imun beriringan terus, biar semangat terus, Kang Amin. Silakan. Ya, di dalam keyakinan umat Islam itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Memang sudah kodrat kita namanya keimanan itu ya kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yazidu bitta'ah, kadang-kadang kita bisa menambah keimanan kita dengan banyak melakukan taat, banyak melakukan ibadah. Wayang kusu bil maksiat. Kadang-kadang kalau kita sering-sering lupa ngerem maksiat, itu iman kita jadi berkurang. Misalnya kita sering jalan-jalan melihat banyak hal yang menakutkan gitu kan, mengkhawatirkan kita, maka kita seakan-akan itu berkurang keimanan kita bahwa sakit itu adalah takdir gitu kan, tetapi saking banyaknya orang sakit seakan-akan ini sudah bukan takdir lagi, seakan semua akan sakit gitu kan. Nah, ketakutan-ketakutan itulah yang justru
bisa menurunkan kadar keimanan kita. Jadi jangan sampai kita itu karena ketakutan yang berlebihan, iman kita menjadi berkurang. Langsung saja ya Yanda, kita Silakan aja. menjawab pertanyaan dari sahabat sahur di rumah Ya. yang sudah masuk ke Instagram @sahurtimekompastv. Saya coba bacakan pertanyaan pertama. Ini bagaimana menjaga iman dan imun anak-anak. Nah, apalagi lagi era pandemi seperti ini ya, dan sekarang juga lagi school from home nih. Tuh. Anak-anak suka bosan, nah takutnya itu jadi menurunkan imunnya nih. Nah ini gimana nih Gus Yusron, cara kita sebagai orang tua bisa menjaga imun dan iman anak-anak? Ya bismillah ya. Bahwa manusia itu memiliki karakteristik yang spesifik. Ya walaupun bisa dikategorikan, tapi biasanya ada anak ini memiliki karakteristik begini, ini begini, ini begini. Sebelum kita meningkatkan imun dan iman, kita pahami dulu bagaimana cara mendekati makhluk unik bernama anak-anak ini. Sebenarnya kalau secara sederhana ada pepatah bilang begini, al-waladu sirru abihi. Jadi kalau anak laki-laki itu adalah miniatur dari ayahnya. Masya Allah. Nah, jadi ayah itu harusnya sambil ngaca saja gitu. Ini kalau saya senangnya diapakan, maka mungkin pendekatan itu bisa digunakan ke anak. Tapi ini tentu terbatas ya. Bisa iya, jadi trial and error, bisa benar, bisa tidak. Nah sekarang kita bisa melihat bahwa banyak sekali ya tawaran-tawaran untuk tes psikologis anak gitu ya. Mungkin ini bisa kita gunakan untuk mengetahui sebenarnya anak kita itu maunya bagaimana. Didekati dengan bagaimana. Dia butuhnya apa, senangnya apa. Jangan sampai kita menyenangkan dia dengan sesuatu yang dia tidak senangi. Maka upaya kita ya seperti bertepuk sebelah tangan saja. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kenali dulu anak-anak kita bagaimana karakternya, bagaimana mendekatinya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan imannya, ya kita mulai ajari dasar-dasar ibadah. Ya. Yang pertama tentu sholat. Ya, kalau sudah umur anak 7 tahun, mulai disuruh sholat. Kemudian kalau sudah 10, itu boleh tidak sholat, dipukul. Ya. Tapi dipukulnya awas ya, karena dipukul itu tidak boleh memberikan bekas. Nah, mohon di catatan ini memukul bukan memukuli, beda ya. Nah, jadi kalau memukul itu ya secukupnya saja, karena anak itu ketika dipukul ya tidak keras pun itu pasti sampai ke dalam hati. Jadi kemudian senangkan dia, tunjukkan bahwasannya saya tidak suka itu bukan pribadi kamu, tapi perilaku yang tidak sholat, perilaku yang tidak ibadah, itulah yang saya tidak suka. Jangan sampai dia merasa dibenci pribadinya, maka pastikan bahwa yang kita tidak suka adalah perilakunya saat itu saja. Iya, ya. Kemudian kalau meningkatkan imunitas, ya meningkatkan imunitas, ini saya sampaikan bahwa bedanya orang berilmu dengan tak berilmu, itu orang yang berilmu tahu kapan harus tenang dan mengerti kapan dia harus khawatir. Nah kalau orang tidak punya ilmu, kadang-kadang khawatirnya tidak tepat, tenangnya pun tidak tepat. Iya. Maka meningkatkan imunitas anak, kita harus punya dulu ilmunya. Sedangkan ilmu ini banyak sekali, kita bisa cari di search engine di internet, kita bisa klik apa yang kita mau, sempatkan. Luangkan bagi orang tua untuk mempelajari bagaimana meningkatkan imunitas anak. Misalnya memberikan mereka kesempatan atau mendorong mereka untuk bermain di ruangan terbuka. Nah, jangan sampai dia hanya di dalam rumah saja, kemudian hanya bermain gadget. Nah, ini yang membuat mereka menjadi bosan, lama-lama akan melakukan hal-hal mungkin yang tidak diperkenankan oleh syariat, atau menjengkelkan orang tua misalnya, atau dia bermasalah dengan kawan-kawannya. Nah, oleh karena itu ayo ya kita mulai sebuah gerakan bahwa kita perlu untuk membatasi anak-anak kita bermain gadget. Bukan melarang ya, bukan melarang, tapi membatasi ya, Gus ya. Membatasi. Dorong mereka dengan sesuatu yang sifatnya outdoor, karena pandemi ini kondisinya sangat berbeda. Mereka waktu pra-pandemi tidak disuruh keluar pun sudah keluar sendiri. Nah, tetapi sekarang mulai ada ketakutan, jangan-jangan nanti apa.
sampaikan kepada mereka, kamu boleh keluar, saya kasih protokol begini, begini, begini. Main di luar, hati-hati dengan kawan yang batuk, kemudian kalau bisa kamu jaga jarak, kemudian bermainlah dengan menggunakan face shield misalnya. Nah, maka hal-hal sepele sebenarnya seperti ini, tapi apabila kita arahkan anak kita dengan baik, dia bisa memahami itu dan kita berikan reasoningnya. Kita berikan kenapa kok alasan ini? Karena supaya kamu sehat, ayah sayang kamu, ibu sayang kamu. Kami pasti akan sedih kalau kamu sakit. Hal-hal semacam itu akan menumbuhkan rasa cinta dia untuk menjaga dirinya. Nah, sebenarnya ini jangan sampai kita hardik dia karena dia tidak taat protokol. Nah, gunakan sesuatu yang Anda pun senangi. Kita senang kok kalau diperlakukan dengan baik, maka perlakukan anak-anak dengan baik pula. Saya kira mereka akan menurut. Iya, jadi sebenarnya yang butuh edukasi juga bukan hanya anak-anaknya, tapi Orang tuanya orang tuanya juga nih dalam menghadapi anak-anak. Padahal kita harus mengenali anak-anak, mendekatkannya juga dengan tadi cara-cara yang sudah dikatakan oleh Gus Yusron ya. Jadi nggak bisa memaksa gimana dia bisa mencontoh kita yang baik gitu. Kalau kita aja Karena mencontohkan memang harus yang contohnya tadi ya, benar. bukan hanya dengan omongan juga ya. Nah kita ada pertanyaan lagi nih Cak, Ya. ke Kang Amin deh. Kang Amin, ini sebagai umat Muslim gitu ya, sebagai umat Islam yang baik, apakah kemudian dengan menyepelekan kesehatan ataupun imunitas begitu ya, ini bisa berpengaruh dengan berkurangnya keimanan kita? Silakan Kang Amin. Menyepelekan kesehatan dengan keimanan, ya tidak secara langsung, karena ada orang yang sakit itu imannya tetap menjadi kuat, maka itu kadang-kadang disebut sebagai hikmah. Ya alhamdulillah kemarin sakit sehingga saya sadar mulai mengurangi maksiat saya. Nah itulah hikmah. Jadi dengan dia sakit, dia menjadi lebih beriman atau lebih memperbaiki dirinya, introspeksi dirinya. Itu disebut sebagai hikmah. Tetapi tidak juga kemudian dijadikan, ya udah kalau gitu sakit aja terus gitu. Itu tidak bisa. Itu semua bisa disadari setelah itu terjadi. Nah, karena akan sama saja orang-orang yang sehat itu juga ada yang imannya bertambah karena mungkin dia memiliki ritme hidup yang baik sehingga dia mendapatkan apa yang diusahakannya dan keberuntungan-keberuntungan yang lainnya sehingga imannya bertambah. Tetapi juga ada yang orang yang sehat tetapi malah maksiatnya tambah kemana-mana, banyak duit malah tambah berjudi terus misalnya begitu. Itu juga hal yang relatif ya. Jadi tidak selalu semuanya berlaku rumus baku di dalam agama, tetapi tetap ada hukum relativitas. Seperti pandemi ini kan dulu semua orang takut sekali kan di awalnya, tapi begitu sudah mulai mereda, kita sudah mulai akan bangkit lagi. Sekarang kita bisa mengambil hikmah dari itu semua, bahwa oh ternyata ada hikmah di balik pandemi itu. Bagaimana kita mengenali hikmah itu? Ya kita gali ke diri kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin ada orang-orang yang dulunya itu Takut sekali gitu. Penakut menjadi sudah mulai agak berani. Orang-orang yang dulunya itu kebanyakan sifat buruk menjadi berkurang sifat buruknya dan bertambah baik kebaikan-kebaikannya. Karena seperti contohnya kita dulu mungkin nggak terlalu ingat tentang protokol kesehatan. Ya Kang Amin ya. Sekarang kan kemana-mana kita cuci tangan dan lain-lain. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah, bertambah menjadi baik, diantaranya ya itu tadi protokol kesehatan, tetapi juga ada beberapa perubahan yang harus dikembalikan ke tempat yang semula sebelumnya, misalnya soft sholat gitu kan. Soft sholat kan dulu Harus rapat gitu ya. dulu awalnya rapat, nah kemudian direnggangkan. Nah pada waktunya nanti ya bagaimana itu harus bisa rapat kembali, kira-kira seperti itu. Sampai saat ini itu adalah hikmah-hikmah yang bisa diungkapkan tentang pandemi. Ya, Masya Masya Allah ya. Bagaimana kemudian korelasi antara iman dan imun ini juga ya. ternyata sangat penting ya dalam Benar, ajaran agama benar sekali Islam gitu ya Anda. Cak ya. Iya, jadi mungkin bagi yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan dan di balik Amin. itu ada hikmah yang besar di dalamnya, dan bagi yang sehat kita ikhtiar untuk terus menjaga kesehatan kita ya. Sekali lagi terima kasih untuk dua narasumber kita hari ini, untuk Kang Amin dan juga Gus Yusron atas ilmunya pada Terima pagi hari kasih banyak, ini. Kang Amin. Insya Allah bermanfaat buat kita semua dan sahabat Amin. sahur di rumah. Iman dalam
Paham Islam bukan hanya sekedar percaya, namun juga meyakini segala sesuatu yang harus kita upayakan dan lakukan. Oleh karena itu, iman mempunyai dampak yang baik dan besar bagi kehidupan umat manusia, termasuk imunitas kita dalam menghadapi pandemi COVID saat ini. Kita minta terus pertolongan kepada Allah agar selalu dalam penjagaan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum kita tutup, kami juga ingin mengingatkan kepada Anda yang ingin berbagi rezeki, ini mudah sekali. Sahabat sahur bisa banget berlomba-lomba mengejar kebaikan di bulan Ramadan yang penuh berkah dengan cara berdonasi dan berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680192677 NU Care Lazisnu, atau bisa langsung scan barcode yang tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sahurtime_kompas.tv. Akhir kata, saya Iriana Mardanus dan rekan saya Natasha Rizky undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat sahur semuanya. Nah, untuk menutup perjumpaan kali ini, kembali saya akan menyerahkan kesempatan untuk doa penutup kepada Gus Yusron. Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim afdhala salawatika ala habibika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan min baldati Indonesia khassa wa min buldal muslimin amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.